Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, hidayah dan taufik, yang alhamdulillah sampai pagi ini kita istiqamah melaksanakan ibadah saum Ramadan, yang pada hari ini memasuki hari yang ke-16. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan hadis bab faraid kitab Bulughul Maram. Pagi ini hadis ke-11 dan ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma ahrazal walidu awil waladu fahuwa li asabatihi man kana. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnul Madini wa Ibnu Abdil Bar. Hadis bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahrazal walidu awil waladu, apa yang diperoleh oleh ayah atau anak, fahuwa li asobatihi, itu untuk asobah siapapun dia. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, wan Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnul Madini dan Ibnu Abdil Bar. Satu hadis lagi karena masih satu tema. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Rawahu al-Hakim min tariqi Syafi'i an Muhammad ibn al-Hasan an Abi Yusuf wa sahhahu Ibnu Hibban wa a'allahu al-Baihaqi. Hadis bersumber dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar ibn Khattab. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wala'u, wala luhmatun adalah suatu ikatan, kaluhmatin nasabi seperti ikatan keturunan, la yuba'u wa la yuhabu, tidak dijual dan juga tidak dihibahkan. Hadis riwayat Imam Hakim dari jalur Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Hasan dari Abu Yusuf, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan dianggap hadis yang berillah menurut Al-Baihaqi.
Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Jihad, dua hadis ini saling berkaitan. Kaitannya adalah dengan al-wala. Al-wala itu adalah ikatan hubungan seseorang dengan yang lainnya karena proses pembebasan hamba sahaya. Pada zaman dahulu, ketika masih ada perbudakan, Islam mendorong pembebasan perbudakan. Dengan cara berbagai macam syariat dalam Islam, terutama bentuk hukuman-hukuman, biasanya ada pembebasan hamba sahaya. Ada orang yang membebaskan hamba sahaya, ada hamba sahayanya. Ikatan keduanya disebut ikatan wala. Di hadis pertama disebutkan ma ahrozal walidu awil waladu fahuwa li asobatihi. Apa yang didapat oleh seorang ayah atau seorang anak laki-laki itu adalah untuk asobah, siapapun dia. Penulis kitab Tawdihul Ahkam menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan hubungan wala itu tidak diwariskan, tetapi menjadi sebab mendapatkan warisan. Ketika seseorang membebaskan hamba sahaya, maka orang yang membebaskannya itu dia punya ikatan seperti ikatan nasab, yang menjadi ahli waris bagi si orang yang dibebaskan. Dengan jalan apa? Dengan jalan asobah. Seorang yang membebaskan hamba sahaya, ikatan wala dia dengan hamba sahaya yang dibebaskannya itu adalah dia menjadi asobah, dari si mantan hamba sahaya tersebut. Di hadis yang keduanya, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi, bahwa ikatan wala, ikatan pembebasan hamba sahaya itu sama dengan ikatan nasab. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Artinya ikatan wala ini hak mendapatkan waris dari jalan wala ini untuk orang yang membebaskan hamba sahaya. Tidak boleh dijual, hak tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Tetapi menjadi sebab dia mendapatkan waris. Kita tahu bahwa di dalam syariat Islam, asbabul irsi, sebab mendapatkannya waris itu ada 3. Yang pertama, an-nasabul hakiki. Nasab hakiki, nasab yang sebenarnya, yaitu anak, ayah, ibu, itu nasab hakiki. Yang kedua, an-nasabul hukmi, nasab dari segi hukum, secara hakikat bukan keturunan, tetapi secara hukum dia termasuk nasab. Yaitu ikatan wala, ikatan hubungan antara pembebas hamba sahaya dengan hamba sahaya yang dibebaskannya. Yang ketiga, pernikahan yang benar. Pernikahan menjadi sebab mendapatkannya waris. Seorang suami bisa mendapatkan waris dari istri yang meninggal, dan sebaliknya istri mendapatkan waris dari suaminya yang meninggal. Nah, di poin yang an-nasabul hukmi, nasab dari segi hukum,
yakni ikatan wala, dijelaskan dalam hadis ini. Apabila si mantan hamba sahaya itu saat meninggal tidak ada nasab hakiki, tidak ada ashabul furud darinya, tidak ada asobah dari dirinya, maka si yang membebaskan hamba sahaya tersebut bisa mendapatkan waris dari si mantan hamba sahaya. Bagaimana kalau hamba sahaya tersebut punya sanak famili, ahli waris yang termasuk ashabul furud, dan ketika dibagikan hartanya habis, ya, tentu hubungan wala ini ya tidak mendapatkan waris karena jatuhnya asobah setelah asobah tidak ada. Dalam tertib ahli waris, wala itu nomor 3. Yang pertama, kalau si mantan hamba sahaya ini punya ashabul furud, maka hartanya dibagikan ke ashabul furud. Kalau ashabul furud sudah dibagi, masih ada sisa, ada asobah dari saudara laki-laki, ya, dari sanak famili laki-laki, misalnya anak atau ayah, ya, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka sisa harta untuk asobah dari dirinya. Kalau ashabul furud tidak ada, asobah tidak ada, baru yang membebaskan hamba sahaya mendapatkan warisan dari jalan asobah. Nah, itu ketentuan pemberian waris kepada ahli waris dari ikatan wala, ikatan pembebasan hamba sahaya. Walaupun pada saat ini mungkin ya, tidak relevan lagi karena memang hamba sahaya sudah tidak ada. Tetapi jika suatu saat misalnya ada perbudakan, nah ini bisa diterapkan. Ya, tetapi saat ini memang tidak bisa diterapkan karena perbudakan tidak ada. Ya, perbudakan yang dimaksud di dalam hadis ini. Demikian yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tentu kesalahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.